an Abi Musa al-Ash'ari. Ini dihikayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Wa Sa'id ibn al-Musayyib, dan Sa'id ibn al-Musayyib, yaitu sayyidut tabi'in atau a'lamut tabi'in, tabi'in yang paling alim. Orang yang paling alim di kalangan tabi'in adalah Sa'id ibn al-Musayyib. Ada khilaf, tetapi al-jumhur kebanyakan mengatakan Sa'id adalah a'lamuhum. Wa Abi Mijlaz, wa Abi Mijlaz, wa Humaid al-A'raj, wa Humaid al-A'raj dari kalangan tabi'in, wa Syu'bah, itu Syu'bah ibn al-Hajjaj dari kalangan ahli hadis. Jadi mereka mengatakan tidur tidak membatalkan wudhu dalam keadaan apapun. Mungkin dalil mereka adalah mutlaknya hadis di atas, atau hadis yang kita bacakan kemarin, bahwa Nabi SAW ketika dikumandangkan qamat, beliau didatangi oleh seorang laki-laki ingin berbicara sesuatu kepada Nabi SAW. Saking lamanya Nabi berbicara dengannya sampai jemaah sebagiannya atau ada semuanya tertidur. Di situ tidak ditanyakan dan tidak tafsil, tidak dijelaskan apakah tidurnya sambil duduk atau apakah tidurnya sambil, yang jelas berdiri enggak, ya, sambil berbaring atau sambil menyandar dan sebagainya, karena ada tafsir nanti dalam mazhab Syafi'i rahimahullah. Yang sahih dari mazhab beliau, bila duduknya dalam keadaan bersimpuh, artinya mumakkan maq'aduhu minal ardi, yaitu tempat keluarnya angin itu yang khawatir membatalkan wudu itu menempel ke lantai ala maq'adatihi, maka ini pada umumnya angin tak keluar dalam posisi ini. Dari Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi beliau menafsirkan bahwa tidur tidak membatalkan wudu, tapi maudhinnati, keluarnya angin, merupakan kemungkinan keluar angin. Ingat ya, sebagian ulama mengatakan tidur secara asal tidak membatalkan wudu. Tidur itu sendiri tidak membatalkan wudu. Lalu kenapa membatalkan? Dalam mazhab Imam Syafi'i bahwasanya karena kemungkinan orang tidur keluar angin tidak dia ketahui. Maka disyaratkan oleh beliau dalam posisi duduk yang kemungkinan angin tidak keluar, ya, adalah dalam keadaan tempat keluarnya itu atau dalam keadaan duduk sempurna, dalam keadaan duduk bersimpuh sempurna. Baik, ini yang pertama, yaitu tidak membatalkan wudu secara mutlak. Nah, tidur sambil berbaring, tidur sambil duduk, tidur sambil berdiri, atau sambil bergelayut, ada sambil bergantung kelalau, jadi kelalau. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini diriwayatkan dari sahabat, yaitu Abu Musa al-Ash'ari, diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib a'lamut tabi'in, diriwayatkan pula dari Abu Mijlas, Humaid al-A'raj, dan Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Ataki. Wal mazhab tsani, mazhab yang kedua, anna an-nauma yanqudhu al-wudu'a bi kulli halin. Ini pendapat sebaliknya, bahwa wudu dalam keadaan apapun membatalkan tidur dalam keadaan apapun membatalkan wudu. Jadi dalam keadaan apapun tidur membatalkan wudu. Kalau ada nanti orang takilo langsung pergi ke WC, ini mazhabnya asal takilo, asal talolo membatalkan wudu. Wa huwa mazhabul Hasan al-Basri. Ini mazhabnya Imam Al-Hasan al-Basri, yaitu min a'immatit tabi'in, Imam Jami' al-Basra wa khatibuha, imam masjid besar di Basrah dan khatibnya, yang terkenal dengan kezuhudannya, terkenal dengan keluasan ilmunya, banyak nasihat dan ceramahnya, sampai populer sampai ke sini. Sampai-sampai di seluruh dunia ada nama orang Hasan. Entahlah seluruh dunia saya tidak tahu, yang pasti di Nusantara banyak nama Hasan Basri. Ada yang Hasan Basri Duren, ada ya, ada Hasan Basri Mangga, tidak ada. Alhamdulillah. Yang saya tahu hanya Duren. Iya, mantan gubernur ya, gubernur Sumatera Barat dulu, Hasan Basri. Duren apa Durin? Durin. Oh, salah saya, maaf. Durin ya? Oh, bukan Duren. Duda Karen, bukan. Baik, Allah musta'an. Baik, ini mazhab kedua, yaitu Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Beliau bermazhab wudu tidur dalam keadaan apapun tidak membatalkan wudu. Tidak membatalkan membatalkan wudu. Terbalik ya. An-nauma yanqudul wudu. Berarti kalau tadi mengatakan tidur secara hakikatnya tidak membatalkan wudu, kalau ini tidak, tidur itu sendiri adalah hadas. Tidur itu sendiri adalah hadas dalam keadaan apapun. Kemudian wal Muzani, juga pendapat Imam Al-Muzani, murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sahibul Mukhtasar, sahibu Usulis Sunnah. Ya, ini penting dibaca kitabnya ini, bahwa Usulus Sunnah tentang akidahnya ahli
As-Sunnah, karena dia muridnya Imam Asy-Syafi'i langsung. Jadi supaya nanti orang tahu bahwa murid-murid Asy-Syafi'i menulis kitab akidah, tentu dapatnya dari gurunya. Makanya sebenarnya yang pas itu ahli sunnah itu adalah dimanapun yang akidahnya sunnah dan fikihnya sunnah, ini ahli sunnah. Bukan akidahnya itu fikihnya ini, bukan. Tapi yang ahli sunnah yang sebenarnya adalah fikihnya sunnah, akidahnya sunnah, muamalahnya sunnah. Terserah mazhabnya apapun tak ada masalah. Mazhab fikihnya tak ada masalah. Tapi kalau masalah akidah pada asalnya mazhab itu satu, tak boleh berbeda mazhab pada asalnya. Walaupun ada ikhtilaf di antara ulama tentang beberapa masalah, misalnya apakah Nabi melihat Allah di malam Isra dan Mi'raj. Ini khilaf sejak zaman sahabat. Tetapi setelah diluruskan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi tidak melihat Allah di malam Isra dan Mi'raj, maka yang terlanjur berpendapat seperti itu mencabut kembali atau rujuk kepada hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada beberapa masalah khilaf memang, tapi bukan masalah yang krusial. Atau misalnya tentang orang tua Nabi, tidak usah dibahas ya. Orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga atau sedih kita mendengar. Nah, ini ada masalah-masalah yang sebenarnya dibahas tidak menambah iman pun, tidak dibahas tidak mengurangi amal. Jadi lebih baik kita tidak membahas masalah yang seperti ini. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Muzani. Demikian wa Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam, salah satu ulama hadis terkemuka dan ulama fikih. Nah, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam wa Ishaq ibn Rahawai. Ishaq bin Rahawai yaitu Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Rahuyah yang disebut oleh Imam Ahmad, ma'abara ilaina nahra Khurasan afqahu min Ishaq. Tidak ada yang menyeberang dari Khurasan ke Baghdad ini yang lebih faqih dari Ishaq. Makanya pendapatnya, ijtihadnya banyak dinukil dalam kitab-kitab fikih dan juga dalam kitab-kitab hadis. Ini adalah Ishaq ibn Rahawai yang mengatakan tidur membatalkan wudu secara mutlak. Demikian wa huwa qaulun gharibun lisyafi'i. Dan ini perkataan yang asing bagi Syafi'i. Artinya dinisbatkan kepada Syafi'i tapi tidak yang masyhurnya. Adalah perkataan yang gharib, yang ganjil, yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mensyaratkan tadi seperti yang akan datang bahwasanya membatalkan wudu bila tidurnya dalam keadaan tidak ghairu mumakkin maq'adatahu ila al-ard. Kalau tidurnya tidak dalam keadaan duduk sempurna. Nah, qala Ibnul Munzir, berkata Imam Ibnul Munzir dari kalangan Asy-Syafi'iyah juga, wa bihi aqul, dan pendapat ini yang saya anut, yaitu wudu atau tidur dalam keadaan apapun membatalkan wudu. Nah, ini pendapat Ibnul Munzir. Tentu saja pendapat ini tentu lebih ahwat, lebih hati. Asal tertidur, kemungkinan keluar angin kan ketika kita membahas orang yang tidur kan sebelum masukkan tangannya ke dalam bejana mesti dicuci dulu. Karena najis tidak pasti. Cuman kemungkinan najis maka dibasuh dulu supaya air tidak kena najis atau air tidak berubah menjadi air yang bernajis. Nah, demikian pula di sini kemungkinan dia dalam keadaan tidur membatalkan wudunya. Karena jangankan tidur, tengah makan tak bagi kalun. Iya Pak. Asyik makan tak tentu keluar kita. Atau tengah mau kan? Tak habis, tak sadar keluarnya kaum muslimin dan muslimat. Wallahu alam. Jadi pendapat ini secara ini lebih hati-hati. Tapi secara dalil nanti yang lebih kuat adalah seperti yang disebutkan dalam hadis nanti insyaallah taala. Baik, wa bihi aqul, dan ini yang saya katakan, wa ruya ma'nahu an Ibnu Abbas, dan diriwayatkan semakna dengan itu dari Ibnu Abbas wa Anas dan Anas ibn Malik wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum. Itu semakna dengan itu bahwa mereka diriwayatkan daripada mereka bila tertidur mereka mengulang wudunya. Bila tertidur walaupun tidurnya khafif mereka mengulang kembali wudunya. Berarti walaupun tidak secara sharih mereka mengatakan tidur itu secara mutlak membatalkan wudu, tapi dari makna yang mereka amalkan atau yang diriwayatkan dari mereka yaitu selalu menjaga wudunya ketika sudah tidur. Nah, wal mazhabut tsalis. Tadi mazhab pertama tidak batal secara mutlak. Mazhab kedua batal secara mutlak dalam keadaan apapun. Wal mazhabus tsalis, mazhab yang ketiga, anna katsiran naumi yanqudu bi kulli hal. Bahwa tidur yang banyak, bahasanya katsirun naum, tidur yang banyak, maksudnya tidur yang lelap. Nah, yanqudu bi kulli hal, dalam segala keadaan membatalkan wudu. Baik dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring atau dalam keadaan miring dan sebagainya.
Nah, katsirun naum yanqudu bi kulli hal wa qaliluhu la yanqudu bi kulli hal. Dan tidur yang sedikit itu kira takilo apa takilo bahasa Indonesia? Tidur ayam ya. Tidur ayam. Kenapa tidur ayam? Telayang. Ya, tidur yang sedikit itu tidak membatalkan wudu secara mutlak. Ini pendapat yang ketiga. Kalau lelap tidurnya batal. Kalau tidurnya ringan tidak batal. Nah, ini juga kita sering lihat orang yang tertidur telayang, ya tonggok-tonggok kan, ya semakin dalam membuang. Nah, tapi dia habis itu salat tanpa mengulang wudu kembali. Nah, anna katsiran. Wa hadha mazhab az-Zuhri. Ini pendapat mazhabnya Imam Az-Zuhri. Ya, Az-Zuhri masyhur, sering kita dengar dalam hadis bahwa beliau adalah salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi perpusaran sanad. 6 tabi'in, di masa tabi'in ada 6 rawi hadis yang paling banyak sanad berpusat pada mereka, yaitu Az-Zuhri di Madinah, Amr bin Dinar di Makkah, Yahya ibn Abi Katsir al-Yamami dan Qatadah ibn Di'amah as-Sadusi di Basrah, kemudian Abu Ishaq as-Sabi'i dan Sulaiman bin Mahran al-A'mash di Kufah. Jadi ada 6 yang disebut dengan at-tabi'in as-sittah allazina taduru alaihim al-asanid. Jadi kebanyakan sanad lewat mereka. Ini menandakan bahwa mereka banyak sekali berguru, banyak sekali meriwayat cari sanad, berguru. Ada sebagian orang, masya Allah, sampai hari ini orang, ya, ada orang yang memang setiap tahunnya pergi umrah lalu cari masyayikh yang punya sanad, dia minta sanad sehingga terkumpul olehnya lebih dari 100 kena. Ya, awak yang lamus itu tidak banyak sanad, karena beda. Ada orang yang mencari sanad, ada yang orang yang mencari ilmu. Ya, mencari sanad sekedar dapat ijazah, izinkan saya mendapatkan riwayat syekh, selesai. Satu majelis selesai. Kalau cari ilmu 50 tahun tidak selesai. Ya, ilmu itu tak ada batasnya. Nah, ada yang mencari ilmu dengan sanad, ada yang tidak terlalu memperhatikan sanad. Jadi Imam Az-Zuhri rahimahullah adalah termasuk yang banyak sekali berguru sehingga menjadi perpustakaan sanad. Kemudian ini juga pendapat Rabi'ah, yaitu Rabi'atul Ra'i, guru utamanya Imam Malik bin Anas. Jadi jangan aneh kalau seandainya keluar dari Madinah yang seorang seperti Imam Malik. Imam Malik tidak diketahui beliau belajar keluar daerah dari Madinah, hanya belajarnya di Madinah. Tapi di Madinah ada orang-orang yang sekelas Rabi'atul Ra'i ini. Itu adalah gimana nak jadi seperti ini? Ya, ini harus kita pahami bersama kaum muslimin dan muslimat. Ketika beliau masih dalam keadaan bayi atau masih kecil, ayahnya dapat tugas pergi berjihad ke perbatasan. Dia tinggalkan sama istrinya uang lebih kurang 35.000. Banyak loh. Sering kau tu nyobang ni. Kalau 35.000 tinggal tu pergi jihad, haji berjihad je lembangnya. Ya, tapi bukan 35.000 rupiah, lagi 35.000 dinar. Nah, sedinar berapa gini? Ustaz, 2 juta macam ya. Kali 35. Ayam hitungnya 7 miliar, 70 miliar. Hah? Namun 7 miliar, 7 hati, 70. Itu, jadi setelah, dan tidak pulang-pulang suaminya, ayahnya ini. Sampai beliau menjadi seorang alim atau pemuda yang alim. Tiba-tiba dia pulang. Lalu jangan Abu, baru pulang. Sampai di rumah, masuk rumah tongkok dana. Aku masuk rumahnya. Lalu dia bilang, ini rumah saya. Dia bilang, tidak ada, ini rumah saya. Akhirnya keluar maknya, betul itu ayahmu. Itu, lalu lupa. Tidak ada anaknya. Saking lama perginya. Tapi yang ditinggalkannya 35.000, hati-hati. Awak pergi seminggu tinggal 35.000. Nah, ini yang tidak boleh kaum muslimin dan muslimat. Ya, kalau nak pergi juga, ya nak pergi, tinggalkan bekal yang cukup. Kalau ada PT, ATM tinggal. Ya, kalau ada PT, ATM tinggal kan? Hah? Apa? ATM kosong. Enggak, ATM baisi lah. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah SWT. Jadi pergi tinggalkan bekal. Ya secukupnya, bukan semewahnya. Tergantung kekuatan ekonomi masing-masing. Kalau bagaji 30 juta sebulan, berarti kan 1 juta belanja seminggu kan? Kalau pay seminggu tinggal 7 juta untuk seorang anggota rumah tangga. Untuk seorang, kan 3 juta. Nah, ini kan 1 juta saya bulan joro, 30 juta pendapatan sebulan. Iya, ini tidak ada cerita pula abi. Tetap abi. Bagaji 60 juta abi juga. Tandai. Kan ya? 700 juta pun abi. Makanya jangan tunggu pula abi berinfak. Ya. Tapi siapkan untuk infak. Siapkan untuk bekal. Ya, jadi tidak habis begitu aja. Artinya uang sebanyak apapun pasti habis.
Tapi sedikit apapun insya Allah tetap cukup kalau qanaah. Baiklah. Nah, Rabi'atul Ra'i ketika pulang ayahnya, subhanallah, tentu bertanya dia ke bini kan. Dah selesai lah pun diundang. Lah beberapa hari lah tanya, lihat ada piti potong lihat. Tentunya lah selesai tugas itu nak buka galil misal kan. Ada enggak duit kemarin? Kata istrinya, cabang pergi besok ke Masjid Nabawi. Setelah itu nanti Adinda beritahukan apa yang terjadi. Pergi ayahnya ke Masjid Nabawi, tengok anaknya Masya Allah menjadi guru besar yang masih muda. Lalu setelah pulang, tanya istrinya, apa yang nampak abang tadi? Nampak anak kita Rabi'ah sedang menjadi guru besar di Masjid Nabawi. Nah kalau gitu mana nama abang? Dan contoh itu atau PT 35.000 amun itulahnya itu. Ayolah, alhamdulillah uang itu sudah saya belanjakan untuk menjadikannya seperti itu. Jadi kalau sampai 20 tahun Abi deh berapa miliar tadi Ustaz? 70 miliar? Iya lo naik ke selek? Hah? 8,5 miliar. 82,5 miliar. 20 tahun